ketika di festival? Yang jelek-jelek apa yang bagus-bagus? Yang jelek-jelek aja, yang bagus-bagus gue gak mau tahu. Ini kata gue udah punya penghasilan, jadi nggak usah lah lulus kuliah gitu, kata mak gue. jangan. Walaupun cuman punya satu orang, yang pasti ada kita bikin karya itu walaupun cuma satu orang yang suka gitu. Tapi lu sendiri pernah nggak sih berpikir kalau kayaknya gue berhenti deh, atau gue kerja aja deh, atau lu ninggalin musik itu sama sekali? Aduh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kali ini di samping gue udah ada Pandu nih. Yeay. beda lagi. Improv. Kalau ngomongin tentang musik, nama Pandu itu udah nggak bisa diremehin lagi ya kalau untuk di Lampung ya, Duh. Bodoh amat. Bisa kayak gitu nggak? Duh, sebelum gue tarik ke kegiatan lo sekarang, gue pengen tahu dulu nih, sejak kapan sih lu mulai suka dengan musik ini? Kalau kenal musik sih udah dari lama sih, udah dari kecil ya. Ya lagu-lagu anak-anak kecil lah dulu. Lagu tapi apa? Emang gua sebenarnya basic gua dari orang tua itu nggak ada yang main musik sih. Dari orang tua sendiri? Nggak ada. Sekeluarga besar cuman gua yang main musik. Kok bisa nyangkut nggak satu? Ngerti gua. Gua ini anak siapa ya? Gua juga bingung. Gitu kira-kira. Tapi sempet berarti nggak ada apa ya? Kalau misalnya orang tua dari musik kan masih bisa belajar dari orang tua nih gitu. Iya, atau kalau dulu belajar sepupu atau apa tapi memang gitu. nggak ada. Terus lu belajar musik dari kawan-kawan apa, nongkrong aja Iya, gitu? dari nongkrong sih. Dengan bawa gitar dari toko ya. Terus main gitar nih asik nih. Belajar ya Lu udah. pertama kali liat musik gitar yang lu kuasain? Iya. Lagu apa yang pertama kali? Masih Lagu ingat Peter gak? Pan. Peter Pan, Iya. Mimpi yang Sempurna. Salah. Apa men? Ayo tebak. Ini apa? Salah. Di apa, di atas normal? Udah ada ya. Menunggumu. Kuncinya cuma 2 S, E minor sama D. Iya juga Ya ya. kan? Menunggumu refret C sama G sih. Rapnya sama C sama G. Oh, berarti tahun 2004 ya? kira-kira. 2004 ya, Iya. 2004 ya. Album yang kedua kalau nggak salah dari Peter Pan. Itu bukan, itu albumnya Krisya dulu. Sama Ungu juga Ungu ada. kan. Terus dibikinin lagu sama Pongki waktu itu kan. Ya banyak lah. Itu lagu yang pertama kali lo kuasain. Ya. Oke, udah mulai kesini-sini nih, perkembangan musik lu udah kayak mana nih? Ketika udah mulai belajar satu lagu nih, Ya. step selanjutnya Kayak mana ya? Iya langsung sempat masuk bentuk ngeband. masuk ini aja langsung masuk studio lah. Di rumah gua dulu. Pas bener di depan itu ada rental studio gitu sih ya, studio musik. Punyanya teman gua juga sih sebenarnya. Sering ke situ dulu, masih 10.000 kayaknya sejam itu. Kira-kira efeknya 2005 baru lah. Efeknya masih apa yang kotak itu? Yang Metal Zone ya. Clean di store, Itu melodi kan. Ritmenya nggak ada efek kan, langsung gitu. Gebuk kuat-kuat suruh keluar. Ya kalau gebuk dikit keluar nih. Oh gitu kan. Jangan kuat-kuat Mas ya, nanti jebol ya. Iya. Gue pernah sekali ke sana. Lagu pertama udah dibalikin duitnya. 25.000. Nih, dia Ya masih sehat kayaknya. Mudah-mudahan sehat lah ya. Mudah-mudahan sehat. Iya. Timbang saya ganti senar kata dia kan. Iya. Ini 25.000 saya pulangin aja. Kacau. Udah mulai kesini dan lu mutusin buat apa ya? Gue kenal lu sebagai musisi yang dari dulu komit banget men. Iya gak sih? Iya sih. Bisa dibilang kayak gitu ya? Iya. Karena ratingan kita dulu yang masih bener-bener bertahan cuma hitungan jari doang kan? Iya sih. Kenapa lu milih akhirnya banyak banget nih, lu ngelawan arus banget kan gitu loh, dimana sudah mulai lulus sekolah, ada yang mulai kerja, ada yang mulai kuliah dan sibuk dengan aktivitas itu, dan lu masih bertahan di sini. Apa ya? Gak ngerti juga gue nih sebenarnya, ya itu tadi nyasar gue nih kayaknya. Tapi enggak sih, gue nemuin kenyamanan hidup pokoknya dengan main musik pokoknya gitu. Gue dapat
pokoknya dapat teman dari musik, terus dapat ya pokoknya banyak lah ya, dapat istri dari musik, dapat penghasilan dari musik ya gitu. Dapat istri dari musik, men. Iya. Itu gimana ceritanya? Ketemu di studio. Ketemu di studio lah. Gombal-gombal kan gitar gitu. Enggak sih. Pakai pantun. Gua kali yang dibuatin lagu sama bini gua. Iya tuh? Iya. Serius, men? Serius. Gua juga bingung jadinya. Kayak mana ini ya gitu. lagu masih ingat nggak lagunya apa? Apa ya? Kode-kode sih. Kayak nyanyiin kode. Kayak rasa yang terpendam gitu judulnya. Terus apa? Saat hujan itu apa ya? Isinya kangenan gitu sih, kangen gitu. Waktu hujan gitu. Dan lu ini termasuk ini ya musisi yang ngelewatin transisi antara dulu kan zaman 2008 dari 2006 sampai 2010 tuh audisi atau pentas musik kan masih banyak banget nih festival ya festival masih banyak banget nih gitu. Dari lu sendiri ngelihat yang sekarang ini nih yang minim banget sama festival, minim banget sama apa ya, studio band. Kalau gue ditanya sekarang gue nggak tahu main di mana lagi ada. Sebenarnya sih ada pergeseran sih, sebenarnya ada pergeseran habit sih menurut gua. Yang kalau kita itu main musik itu nggak harus skill-skillan sih. Bener. Gitu ya, tapi yang gua juga bukan nggak suka sih, maksudnya yang skill-skillan juga nggak salah sih maksud gua. Ya bukan untuk dikompetisikan lagi kayaknya, untuk udah zamannya kayaknya. Jadi kayak anak-anak SMA sekarang itu udah ya kalau disuruh ikut lomba musik ya paling pegang kajon gitu kan, paling garap-garap lagu yang agak jazzy gitu kan. Kalau dulu kita mah Dream Theater, men. Iya, Dream Theater. Gitu. Gitu sih sekarang. Iya sih. Ya apa ya, gue juga bingung sih sama anak-anak zaman sekarang ini ya, cuman emang udah zamannya juga sih. Memang udah bergeser sih. Kalau dulu kan dominan ya. Benar. Yang siapa yang jago itu yang menang sih. Nah, lewat transisi ini gitu, lebih baik transisi yang zaman dulu apa yang sekarang deh kalau di mata lu sendiri? Apa ya? Bingung gua. Memang ya namanya perubahan zaman itu kurang tadi. Lebihnya di tahun kita dulu 2009 2010 ke bawah sama sekarang tahun-tahun milenial sekarang ini. Kalau dulu itu mungkin kualitas ya. Orang-orang dulu itu produknya bagus-bagus lah. Iya benar. Kalau yang anak-anak sekarang gue juga bingung sih. Ya jadi ada agak aneh sih kalau gue dulu kan main musik, festival sono. Lagu apa? Misalkan lagu Peter Pan, diacak-acak sampai kan gitu. Sekarang mah udah mungkin ya kita kan udah melewati kan. Benar. Anak-anak yang sekarang itu udah nggak begitu gitu. Udah lebih suka joget di TikTok atau ya apa gitulah ya. Mulai ikut festival segala macam dan akhirnya ngebentuk band apa? Waduh, band gue banyak bisa lagi. Bisa dibilang band apa? Ada apa aja band yang pernah dibikin? Gua ini band pertama lu deh. Waduh, band pertama gua lagi ya. Band pertama gue itu mainnya di studio doang. Jadi nggak ada demam panggung ya, demam studio adanya. Ada sih. Terus juga waktu zaman festival pelajar gue itu sih ganti-ganti ya namanya. Bingung juga gue mau nyebutinnya apa gitu. Tapi lebih ke aliran apa nih? Ya kalau untuk lomba ya progres lah ya. Progres ya agak-agak susah-susah dikit lah. Ngefang apa ya gitulah pokoknya. Digabungin gitu. Tapi kalau lu mau disebut nih misalnya pengen disebut alirannya gitu ya. Pandu tuh kalau sekarang nih ya lebih suka yang mana nih? Progres, pop? Kalau gua sih sekarang orang-orang itu lebih tahu gua megang gitar akustik sekarang. Akustik ya. Kalau dulu iya, tapi banyak sih. Iya banyak yang nggak tahu juga. Gua buat apa tahu lah ya, bosan. Kasih tahu gitu. Lu nggak usah tahu. Gua sering akustikan sih sekarang, sering main di cafe, sering wedding gitu. Cover gitu. Bikin lagu. Ya, gua ini juga udah mau rilis album keempat sama bini gua. Ya apalagi ya. Ya udah itu aja. Banyak sih tuh, men. Ya menurut gua
orang yang kreatif ya nggak harus fokus sama satu project sih. Iya, tapi tetap menghambat kreatif kita gitu. Benar. Jadi kalau ada ini project 1A, project B, project C ya nggak apa-apa, itu malah berkembang sih. Benar. Kan lu mulai dari SMP ya? Iya, SMP, SMA, setelah itu kan banyak nih lu yang apa ya, kawan-kawan lama lu di SMP yang di SMA yang mereka taunya lu anak band nih gitu Iya. loh. Terus ketemu lagi yang sekarang gitu loh menjadi bapak pandu gitu loh. Dan dia orang ngelihat lu masih di musik juga gitu loh. Pernah ada tanggapan nyinyir gak sih tuh dari situ? Gue malah bangga sih sebenarnya. Mereka pegawai, gue merdeka kan. Bener men, bener nggak ada batas men. Nggak ada batas kita seniman kan. Cuman sempet ada omongan yang nggak enak nggak? Enggak juga sih. Teman-teman gue, ya gue punya teman-teman yang di sekolah itu beragam ya. Jadi ada yang jadi jaksa, ada yang jadi dosen, ada yang macam-macam lah. Ya jadi seniman. Iya, gua lah kita inilah. Nggak ada apa ya, nggak ada ucap apa ya, omongan kayak underestimate gitu ke kita, nggak ada sama sekali. Kuli musik. Oke Du, tapi ketika festival band kan udah mulai masuk nih, lu jadi di bagian mana sih? Gitaris atau apa pindah-pindah juga? Gua aslinya ya main gitar gitu, tapi ya kalau wedding kadang gua main keyboard, kadang gua main bass juga gitu sih. Tergantung ya, gue ini pemain pelengkap sebenarnya. Yang kurang apa ya gua main gitu. Ini aneh ya, sorry ya. Enggak, gue bingung ya kan? Gue ngerasa kayak Dini sombong banget punya bisa semua sebenarnya. Iya sih. Ya gue kalau main organ tunggal juga gue bisa. Juga. Iya. Ini yang lain kayak misalnya laundry bisa. Masang bata juga bisa. Keramik, gipsum. Cuman apa sih ya? Apa itu? Ada nggak sih yang pengalaman unik ketika lo lagi manggung gitu? Apalagi festival ya men, yang bener-bener memang kayak apa aja yang kita lakuin di atas panggung tuh jadi nilai kan? Iya sih. Pernah ada hal yang nggak bisa lu lupain nggak sampai sekarang ketika di festival? Yang jelek-jelek apa yang bagus-bagus? Yang jelek-jelek aja, yang bagus-bagus gue nggak mau tahu. Kalau yang bagus dikit sih, yang jelek yang banyak. Enggak juga sih. Apa? Pernah apa yang sampai sekarang nggak bisa lu lupain? Dan kadang-kadang lu nginget juga geli sendiri gitu. Apa ya? Udah main belum kecolok mic-nya, atau udah sampai sana ternyata gitarnya nggak ke bawah. Ya paling pales dari awal sampai habis ya palingnya. Iya. Paling ya. Paling itu. Itu vital loh men. Itu vital men. Oh itu vital ya. Oh iya. Sorry ya. Pernah gua tuh festival. Jadi temen gua marahin. Lu ini kata gua gitu. Terus ada lagi itu main temen gua main bass nih. Biasanya kan talinya 4. Iya. Di panggung talinya 5. Pales lu dari awal sampai habis. Ya macem-macem lah pokoknya. Ada yang harusnya lagu A, kok dia langsung lagu B gitu. Ya bingung, kok lagu ini gitu. Ini lagu apa sih gitu. Jadi. Tapi paling seru nih kalau bagi gue, kalau pas di festival paling seru itu ketika turun panggung men. Bukan di atas panggungnya ya, tapi pas turun panggung. Itu ada momen di mana semua band, semua anak-anak itu kayak saling menyalahkan gitu kan. Lu sih padahal kita yang nggak ngidupin ininya gitu loh, gitar nggak hidup segala macam. Ababil ya. Namanya juga anak SMA. Ya gitu deh. Berarti bisa berapa band lu yang udah lu bentuk, yang udah lu sampai sekarang ini? Sekarang lu banyak sih ya. Pokoknya gua proses kreatif gue ya dari SMA sih udah mulai. Gue tuh SMA itu nggak fokus ya, nggak fokus belajar. Gue jangan dicontoh sih. Iya jangan dicontoh ya. Gue sibuk bikin materi gitu untuk ya bermimpi ke label ya dulu ya kan bener. Gitu sih. Semuanya patokannya ke sana semua. Waktu kuliah gue gerilya terus langsung ke Jakarta gitu. Ya gitu sih. Terus pulang-pulang ya nggak jadi apa-apa juga. Gitu. Terus ya bikin band project gua 2009 gua sama Crip Sound. Itu sekarang
personilnya udah jadi personil yang Morse itu. Oh, tahu? Morse nggak tahu sih. Ada, ya nggak tahu ya, nggak usah tahu ya. Terus setelah itu gue buat Squadron, terus metal itu. Terus itu gue buat Soul Out, band gue popang. Gue sampai Bali tuh kayak gitu. Oh, oke. Gue punya side project sama bini gue waktu gue buat Soul Out itu Cherry Trees sih sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Itu nggak bakal bubar kalau suami istri. Iya. Yang artinya? Pohon cherry. Pohon cherry. Pohon dan cherry. Pohon dan cherry. Yang mana yang cherry? Mana? Yang pohon yang mana? Udah amat. Gak siap komen, gue gak siap. Gitu ya. Ya nggak apa-apa. Berarti ya. sekarang udah mulai sama istri sendiri aja ya? Gua iya. Gue nih nggak punya banyak teman ya, cuman bini gue kali yang nemenin gue ya. Ya karena udahlah suami gue ini gitu kan ya. Iya dia juga males sih sebenarnya kayaknya main sama gue gitu. Enggak. Jadi tapi istri lebih ke vokal ya, lebih. Iya. Makanya gue juga akhirnya gue milih gitar kopong ya karena itu yang paling cocok sih sama suara bini gue. Benar. Gitu. Gue mulai main dari 2011 dari pacaran sampai gue nikah, dari band sampai gue ngomong itu duo gitu. Gue berdua sama bini gue. Kayak Endah Hendresa lah ya. Kaya tapi mudah-mudahan kayak use the duo kalau nggak salah. Asik. Mulai berjalan, tapi yang gue salutin dari lu ini sikap bertahan lu ini acuh nggak acuhnya itu lu men. Iya sih. Bodo amat ya. Gitu ya kayak. Tapi bener-bener total banget bisa dibilang hidup lu musik. Iya gitu. Sebenarnya karena nggak ada kerjaan lain sih. Cuma bisa itu doang. Enggak gitu jawabannya. yang ini podcast ini nanti berubah jadi komedi nih kayaknya besok ya. Ya kayak misalnya contoh nih kayak kemarin ditanyain lu bisa bertahan gini, iya soalnya gue udah nemuin kenikmatan di sini. Mapas. Ngeri lah. Kalau lu kok jawabannya yang lain sih? Iya. Yang lain apa ya? Ya, Yang lucu loh tapi. Ya kayak mana ya? Ya memang gua paling cocok main sama bini gua lah gitu. Terus makin dikit pala makin enak ya. Bener maksudnya ngatur. Apalagi di situ kepala keluarga lu juga kan? Iya. Jadi ya lu harus nggak ngikut. Gitu. Berarti paket lah ya. Jadi kalau udah dipanggil atau diundang, ya udah rumah kosong berarti. Yoi. Kosong semua. Alat-alat bawain semua. Kan. Orang-orangnya juga kan suami istri kan paket kan dia. Alirannya lebih kemana sih ini? Akustik itu ya? Kalau gua iya sih akustikan sih. Pokoknya basicnya Cherry Trees itu akustikan dari 2011 kita buat demo. Ya udah pakai gitar kopong zaman itu. Masuk di ini ngomongin brand boleh ya? Email Wanted waktu itu 2011. 2012 jalan, 2013 jalan, 2013 ketemu jalannya kafe. Benar. Kafe itu eranya 2013, 2014, 2015. Itu mulai aneh menurut gua. Gua ini kayak salah jalan sih masuk kafe, masuk wedding gitu. Karena bukan ini yang lu cari sebenarnya gitu ya. Bukan gitu. Ini mulai salah. Jalannya salah kok. Mulai garap lagu dangdut gitu kan. Oh iya gue dengar koplonya itu. Kok gue garap lagu lama gitu kan itu mulai nggak sinkron sih. Jadi bener. 2013 Cherry Trees tuh vakum. Gua sama bini gua vakum. Oh yang koplo tuh main di YouTube. Koplo project aja. Terus project gak ada kerjaan. Tapi asik men. Terus tetap di genre yang akustik dengan suasana lagu yang gimana sih? Ya waktu itu kan memang cover ya gitu. Gue juga sempet dulu bikin konten cover juga di YouTube tahun itu 2013an gitu. Tapi makin kesini gue tinggalin terlena dan off air. Iya. Banyak job gue di luar gitu. Konten tuh nggak gue terusin zaman itu. Terus 2016 gue menikah sama bini gue. 2016 itu gue udah mikir tuh
gue nih nggak bisa gini-gini doang gitu. Iya, bener. Bosen gue. Nemuin fase bosen, garap-garap lagu, requestan ya kan, dari kafe itu. Terus kita langsung ini harus buat lagu lagi nih. Jadi gue buat lagu lagi, gue ngirimin demo untuk Lepis Benhan masuk. Tahun 2017 gue bikin album kedua. Bikin 2018 gue bikin album ketiga, dan sampai sekarang gue mau rilis album keempat. Udah bikin video klip belum sih? Udah ya video klipnya? Ya 1-2 biji ada lah. Tadi kan lu sempat bilang kalau lu pernah ngerasa jenuh nih gitu loh. Yang gue pikir jenuh lu bakal berhenti dari musik gitu. Tapi lu sendiri pernah nggak sih berpikir kalau kayaknya gue berhenti aja deh, atau gue kerja aja deh, atau lu ninggalin musik itu sama sekali? Aduh, sebenarnya bukan berhenti main musik sih ya. Waktu itu pernah gue di 2015 lah. Sebenarnya masalahnya bukan berhenti main musik. Gue main musik terus, kuliah gue hancur. Gue lanjutin gak nih? Gue mau lanjutin kuliah gue, apa gue mau lanjutin musik gue gitu. Apa nih SKS gue udah gue ambil semua tuh. IPK gue jeblok pokoknya 2 komaan lah. Ya ada momen itulah pokoknya. Pernah nyalahin main musik gitu. Main musik nih ngabisin waktu gua aja gitu kan. Pernah gua kayak gitu. Dan gua salah satu orang yang kena omongan itu sih. Gua berhenti musik gara-gara itu sih. Gitu ya. Gara-gara ada omongan dari apa sih? Ya dari orang terdekat lah ya. Ya buang-buang waktu. Iya, buang-buang waktu gitu. Walaupun dengan terpaksa akhirnya gua lanjutin. Kalau gua di posisi itu gua akhirnya udah deh. Gue 3 kampus kan men gue. 3 kampus gua. Tapi lu masih mending. Masih mending 3 kampus. Gua 7 tahun men kuliah, 7,5 tahun. Itu kalau 15 semester. Kalau lewat 15 semester gitu. Sampai ke 8 tahun udah diangkat jadi kepala kon itu. Salah lo. Gue kalau sekolah dari SD sampai SMP tuh lagi kuliah kan. Iya benar. Iya. 7 tahun setengah, jangan ditiru ya. Ditiru. Di waktu itu. Tapi akhirnya lulus juga. Lulus juga sih. Tapi waktu itu galaunya gua, akhirnya gua milih musik. Gua dalemin main musik, gua tambah rajin ngulik, tambah ini. Karena lu punya tanggung jawab gitu. Di situ kan. Terus akhirnya gua beli. Gua punya sound system, gua jalanin bisnis wedding kan, ngisi-ngisi wedding. Gua punya sound sendiri segala macam gerak. Terus gua bilang sama nyokap gua, ini kata gue udah punya penghasilan, jadi nggak usah lah lulus kuliah gitu. Kata mak gue, jangan. Di situlah, jadi gue memang harus selesai kuliah gue. Ya gue selesain. Lu ambil jurusan apa sih? Sarjana hukum gue. Kok jauh men? Iya nggak tahu juga, gue juga nyasar juga itu lah. Pokoknya hidup gue tuh nggak terang sih ya, gelap gitu. Nyasar terus. Bingung nggak lo? Tapi Ndu, berat nggak sih Ndu untuk ngejalanin hobi lu ini ya? Hobi lu yang bisa dibilang juga apa ya? Lu juga nemuin kepuasan juga kan ketika lu main musik kan gitu. Iya sih. Yang notabene lu tuh dilahirin bukan dari keluarga musisi. Iya. Gitu. Kan pasti dari pihak keluarga, saudara atau apa gitu kan, sempet ngapain gitu. Lu kerja aja gitu. Memang ngeyel gue ini orangnya, emang ngeyel kan aneh gitu. Ya sempat gitu sih, gue ngeliat ya keluarga gue itu kayak dari nyokap gue tuh semuanya pegawai negeri, dari paman-paman gue, terus bibi-bibi gue, uak-uak gue semuanya PNS semua. Dari bokap semuanya pedagang semua gitu. Gue main musik kan aneh banget ya kan. Pokoknya gitu ya. Apa sih, gue bersyukur sih sebenarnya. Gue jadi kelemahan tuh ya gue lemah sih, oke lah ya, gue penghasilan gue tidak tetap, tapi ya gue nggak istilahnya gue punya waktu lebih dan itu nggak dipunyain sama orang lain gitu. Dan lebih merdeka ya, juga merdeka kan, gue kan. Iya, tapi sempat ada omong-omongan gitu nggak dari orang tua, lu kalau harus jadi kayak gini ya, lu harus kayak gini ya, harus kayak gini ya, untuk istilahnya untuk meyakinkan nyokap gue kalau gue tuh bisa hidup dari musik tuh ya akhirnya juga susah. Bertahun-tahun gue itu memang ya akhirnya begini gitu. Dia nyokap gue akhirnya juga paham udah. Bodoh amat kata dia gitu sih. Biasanya kan karakter anak tuh terbentuk
biasanya tuh dari lingkungan sama dari keluarga nih gitu. Iya sih. Nah, ngeyel lu dari siapa nih? Nggak tahu gua. Nggak tahu gua. Nggak ngerti juga gua pokoknya. Iya. Tapi berarti sempet dilarang juga ya, Wah iya, dulu gua dimarah-marahin terus gua sama bokap gua. Sampai bilang iyanya tuh gimana momennya? Yaudah sana gitu, lu main musik deh gitu. Ya enggak ada Sampai obrolan gitu, cuman gua dilihat gitu sampai ya mungkin bokap nyokap gua juga belajar ikhlas gitu ya. Ya udah ikhlas aja lah, biar gitu. Bener. Cuman yang kayak misalkan ingat lo main musik malam, katanya dunia malam bla 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 bla, ya iyalah gitu aja, jaga diri aja sih. Bener. Sedikit akhirnya udah mulai bisa nerima itu ya. Iya akhirnya gitu. Kalau untuk dari istri sendiri tuh, yang notabene dia juga suka musik segala macam gitu loh. Apakah dia salah satu faktor yang bikin lu tetap ada di musik ini? Iya sih, apa nih, waktu gua galau-galau, kalau gua ngomong galau akademik gitu kan. Waktu gua galau itu ya bini gua ya cuman ya udah katanya. Sekarang kan dia juga waktu gue dulu kan masih pacaran kan, gini gue juga bukan ngelihat itu kok, bukan apa nih gelar, kalau lo punya penghasilan ya udahlah sama aja kan, gitu. Yang kita juga bisa ada yang dimakan lah udah gitu. Iyalah, ya wedding juga lumayan kan katanya. Iya benar. Apa tuh yang dari mulai SMP sampai sekarang ini gitu? Pasti ada nih kita rencana-rencana yang bakal kita bikin, yang sampai sekarang pengen banget dan belum tercapai di hidup lo di musik. Udah banyak pencapaian sih gue ya, apa ya? Ya mungkin sih gue berharap gue ini eksis terus lah ya. Main musik itu bukan kompetisi kok. Jadi kita itu memang namanya kita main musik ya, kita berkarya terus, buat lagu terus gitu aja sih gitu. Yang penting gue pengen sih karya gue dikenal di apa nih masyarakat luas gitu, tambah luas lah jaringannya gitu. Ya kalau bisa go nasional lah, go internasional juga nggak apa-apa. Go internasional juga nggak apa-apa. Lu harus berpikir keras loh buat nyernain. Pening loh kan. Ya gitu. Lantai 2 production. Lantai 2 musik. Ya. Ada productionnya nggak sih? Ya ada production. Ada lantai 2 musik production yang lo bikin sendiri untuk naungin musisi-musisi Lampung. Ya. Buat berkarya. Ya bukan musisi apa ya? Musisi Lampung. Kalau musisi Lampung semuanya dong gua tampung gitu. Beberapa musisi Lampung. Gua punya payung lah istilahnya, payung buat mayungin teman-teman yang mau kerja sama sih sama gua sih gitu. Apa alasan yang kecetus bisa gue bikin deh gitu, alasan kuat? Ya bingung gua juga. Mungkin sih gini sih ya, di zaman kita dulu yang kayak gini nggak ada, akhirnya ketika lo di zaman sekarang lo bikin buat buat fasilitas buat anak-anak muda sekarang. Kalau gua sih lebih ke cita-cita ya, maksudnya gue dulu punya impian gitu, gue suka main musik, impian gue punya rumah produksi lah istilahnya, punya rumah produksi yang istilahnya gue bikin produk sendiri gitu sih. Jadi ya makanya gue namain dulu namanya Lantai 2 Digital Home Recording namanya. Jadi gue hanya home recording dulu 2000, gue mulai diriin 2006 itu. Terus waktu gue ketemu bini gue, ngapa nggak lebih luas gitu kan. Jadi makanya gue ubah namanya jadi Lantai 2 Musik Production di 2010. Kenapa namanya Lantai 2? Apa karena di Lantai 2 ngerjain semuanya? Aktivitas gue di Lantai 2 itu. Jadi ya gue main musik di situ. Nah awal mula mimpi lah ya. Mimpi ya. Barulah dengan nama itulah yang keambil. Total lu naungin berapa musisi yang ada yang tergabung di bisa dibilang apa sih ini? Manajemen artis. Jadi ya? ada di Lantai 2 itu ada production house itu ya kayak recording gitu, terus bikin konten atau bikin acara off air gitu kayak konser apa gitu. Ya bikin acara musik lah ya. Terus di situ ada
manajemen artisnya. Jadi gua menaungin beberapa artis sih. Kemarin yang terakhir launching si Cannot Play. Di situ ada T-pop, ada Cannot Play, ada Pakal Pop, ada Seprian Nenggalan, ada Cherry Trees band gua sendiri. Itu alirannya ke mana? Macam-macam. Gua kemarin kerjasama sama Pakal Pop itu punk. Pop lah. Terus ini T-pop nih musik pop kayak efek rumah kaca gitu sore gitu. Indie pop 90-an lah. Yang Seprian Nenggalan ini mainstream, akustikan gitu. Cherry Trees ya band gue sendiri akustik terus juga, ya. Apa lagi ya? Cannot Play alternatif pop. Buat ngiring banyak orang kayak gitu kan nggak mudah sih. Iya sih, memang kayak mana ya? Gue juga namanya di Lampung ini kota kecil ya, mungkin pasarnya belum ini sih apa? Belum kebentuk lah ya. Belum terbentuk sih, maksudnya kita juga masih ngeraba punya apa istilahnya punya kebiasaan yang nggak dipunyain di kota lain gitu. Kayak misalkan ya kita ngerilis gitu ya belum tentu juga didengerin gitu udah ya banyak banget lah. Terus media promosi gitu ya sebenarnya makin banyak sih ya, dari apa Instagram bisa ini bisa ya, cuman ya tapi makin banyak malah jadi kayak merasa apa ya, kalau gue sih nilai sendiri kayak ada persaingan yang nggak sehat sih kalau gue sendiri ya. Mungkin itu mungkin aja sih, walaupun cuman punya satu orang yang pasti ada, kita bikin karya itu walaupun cuma satu orang yang suka gitu. Iya, bodo amat, yang penting gitu ya, satu orang itu pun mungkin kita sendiri atau teman-teman kita lah ya, minimal kalau nggak terkenal se-Indonesia ya sama teman-temannya jadilah. Yang penting cari bikin aja karyanya. Yang penting seneng lah ya. Nah, buat lu ada trik sendiri nggak sih buat nyatuin band-band yang lu iringin ini gitu loh, buat nyatuin pandangan, pendapat atau nyatuin tujuan sendiri gitu? Itu kan punya umur yang beda-beda semua tuh yang wiring gitu loh, punya genre yang beda-beda semua sih. Gitu. Apa nih? Yang bikin tetap kompak. Bikin kompak ya, itu sih kalau kata gue sih ya mereka tuh ya harus dibebasin lah ya. Mereka harus kayak mana, mereka punya planning apa ya. Kalau gue sih sebagai rumah produksi yang mendukung aja gitu. Jadi biar apa ya, maksudnya biar tambah erat lah ya, gitu kan. Ya bikin apa gitu. Nah, untuk masuk lantai 2 musik production ini ada kualifikasinya gitu gak sih? Misalnya nanti ada yang nonton nih misalnya kan, dia ngelihat gue juga suka musik nih, berarti bisa nih coba gue hajuin ke Bang Pandu deh gitu, atau lo punya kualifikasi sendiri gak sih? Bisa sih, nanti kan itu kirimin aja demonya gitu ke website gue, nanti gue kurasi. Selain jadi produser, lu juga ngarahin mereka untuk dari sisi musik juga nggak sih, Du? Iya sih, gua juga sebagai produser, gue punya inilah istilahnya punya wewenang juga gitu untuk ini bagusnya kayak gini nih gitu. Ngasih masukan. Ya namanya band kan banyak ya kan, palanya juga banyak juga kan, 5 orang itu kadang-kadang di dalam intern mereka sendiri juga kadang-kadang berbeda pendapat kan gitu sih. Ya susah-susah gampang sih nanganin band itu sebenarnya. Iya. Kecuali solo ya, kalau solo mah gampang. Ya, ini satu orang. Iya. Dah lu gini gitu. Apalagi cuma bisa nyanyi doang, musiknya gue buatin. Cepet. Duh, lu kok ada di mana-mana sih, Du? Bingung juga gue juga. Gue ngeliat YouTube ini ada di YouTube gue sekarang, ada di mana-mana, pasti ada berhubungan dengan musik nih. Iya, lama-lama. Kacau ini. Gue setiap tahu. Tapi bener-bener memang gue respect banget lu sama lu. Dalam arti kata gini loh, seorang Pandu gitu, yang dengan apa ya, image brandingnya gitu ya.
selalu apa ya, selalu support banget sama misal contoh nih kayak gue nih, podcast gue nih baru banget nih gue bikin nih gitu. Lu nggak nilai dari sisi apa ya, dari sisi subscribernya, lihat dulu subscriber berapa nih, atau yang nonton dia berapa sih, atau gimana sih gitu, tapi lu tetap datang gitu men, dan itu gue gila respect banget sih ya gitu. Kayak mana ya, simbiosis lah ya. Apa istilahnya, kita ini butuh istilahnya media-media yang mendukung sebenarnya, mendukung kayak ya lu kegiatan lu gitu, expose gitu kan. Ya dengan adanya podcast dan adanya konten-konten itu ya baik sih menurut gua gitu, bikin kita tambah maju lah. Oke. Ya makanya gua mau datang. Bener. Itu sih yang gua pikir salut aja gitu loh. Gua liat podcast ini apa ya, lu menyediakan diri. Oke, lu mau apa nih? Lu mau gimana nih? Apa bisa bantu nih? Thank you banget man. Thank you banget. Nah, kemarin gue ngobrol sama si Kevin, dari musisi Lampung yang menurut lu ya, bukan menurut semua orang di Lampung ya, menurut lu yang paling jadi inspirasi lu siapa? Bang Pandu, Bang. Gila. Nomor sepatunya berapa tuh? Enggak sih, enggak usah lebay lah ya. Kalau sama pinjam ya kalau sama. Enggak, cuma nanya doang. Lu sendiri ngerasa kayak gitu nggak sih? Jadi panutan banyak musisi di Lampung? Sih, karena gue udah berapa ya, maksudnya main musik udah dari 2005, sekarang udah 15 tahun gue main musik. Ya gini-gini aja, ya kalau gue nggak bisa ngangkat diri gue ya udahlah, gue bikin sesuatu lah, maksudnya gue harus berbuat sesuatu untuk kota gue gitu. Bener. Ya dengan turun langsung gue buat acara musik, gue buat mendukung kemajuan sih. Bener. Harapan gue dengan satu yang maju, yang lainnya ikut maju gitu. Dan gue tanya nih, kalaupun nanti lu bakal berhenti dari ini, kalaupun kita nggak tahu nih, kalaupun lu bakal berhenti dari musik gitu loh, apa alasan terbesar yang bakal ngeberhentiin lo itu? Apa ya? Kayaknya gue nggak bakal berhenti deh main musik, mati kali ya. Iya, baru berhenti gue. Ya, tapi seenggaknya kalau gue nanti pun sudah selesai, maksud gue selesai dan mati, ya gue udah nggak aktif lagi. Ya gue punya warisan lah. Bener, dengan karya-karya dengan teman-teman yang pernah kerjasama sama gue gitu. Ini mungkin ya di umur 50 atau 60 gitu, lu tinggal nikmatin aja, lu tinggal nonton di YouTube apa yang udah pernah gue bikin dulu. Ya iya gitulah, kenang-kenangan ya kan. Kenang-kenangan. Istilahnya ada bapak dulu nak. Ya kan. Kace gitu, kata kita. Berarti lu sendiri nggak sadar kalau tuh sebenarnya ada beberapa orang yang jadiin diri lu sebagai inspirasi di dalam bermusik ya. Lu sendiri pun nggak sadar. Gua nggak terlalu suka di depan sih sebenarnya. Kayak terlalu terekspos gitu. Kayak ini misalkan gua bikin acara Naked Wave gini. Gua ada teman gua bertiga bikin. Dan akhirnya jadi ya Kevin tahu lah itu jadi besar banget gitu, maksudnya jadi wah gitu. Gua disorot tuh, guanya waduh mundurlah pelan-pelan gitu. Maksudnya gua tuh nggak pengen gitu jadi sorotan orang gitu. Sebenarnya lu pengen biasa aja sih gitu. Karya lu ya apa yang lu buat yang dilihat orang ya, iya, gitu. Dari lu sendiri. Gua pengennya sih belakang panggung aja. Iya nggak apa-apa gitu. Kalau emang bagus ya udah nikmatin gitu sih. Bener. Apalagi itu sesimpel itu ya men. Iyalah, kepuasan itu cuma sesimpel itu ya? Bikin lagu gitu orang suka ya udah gitu kan. Kok lempeng amat sih hidup. Iya. Gak ada yang ini lagi, maksudnya kita nggak usah berambisi amat sih. Bener. Karena memang yang kayak gini sebenarnya bakal kita bertahan sih beneran deh. Ya makanya nothing tulus itu tadi. Akhirnya kita nggak kalah udah. Kita mau bersaing sama siapa juga nggak ada kan. Udah main menang kita dengan cara kayak gini kan. Ya makanya ya kalau ada persaingan yang nggak sehat ya harusnya ya udahan aja lah. Ngapain ya kan? Tapi pernah ngalamin kayak gitu? Ya mana ya? Saking banyak kita mikir yang mana yang gue bingung sih. Kita ini PL-nya tinggi sih ya, tapi ya udahlah ya. Tapi ada kan. Yang penting lo senang ya, gue senang banget. Siapa ya? Siapa ya? Udahlah.
Duh, thank you udah mau main kesini Duh. Biasa di hari sebulan, tak bisa bila kau tak terus mencoba. Bila kau takut nanti tiada esok hari, percayalah kita bisa. Jangan menyerah, terus berjalan. Udah lah, gitu aja lah.